waktu itu ya. Nah, ini saya sudah coba record nih. Kelihatan nggak tanda recordnya? Kelihatan Pak. Oke. Ya, nanti sambil diedit deh. Mau dibuka dulu ya? Boleh Pak. Kalau pertama on cam nggak apa-apa, kali setelah itu bisa nggak on cam nggak apa-apa kayaknya sih. Ya, saya mulai ya. Oke, baik Pak. Selamat malam, Sherlyn, Roni. Malam Pak. Kita ada presentasi dari tugas pengantar risk management kelompok 1, di mana yang akan dibahas adalah resiko suku bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko nilai tukar mata uang asing, resiko negara atau kedaulatan, resiko pasar, resiko di luar neraca atau off balance sheet, resiko teknologi dan operasional, resiko kebangkrutan, resiko lain dan interaksi resiko, atau keterkaitan antar resiko. Yang pertama saya akan bahas adalah resiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan ketika jatuh tempo aset dan kewajibannya tidak sesuai. Jadi ada gap antara aset dan kewajiban. Transformasi aset melibatkan lembaga keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset efek primer yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Nah, ini ada contoh risiko suku bunga adalah dampak kenaikan suku bunga terhadap laba lembaga keuangan ketika jatuh tempo aset melebihi. Nah, kalau kita untuk melihat risiko suku bunga, tentunya ada dua metode yang dilakukan pengukurannya adalah funding gap, di mana interest rate aset dan liabilities berbeda gap, sehingga pada saat funding gap ini adalah positif, maka pada saat kenaikan suku bunga 1% atau 100 basis poin, maka akan menambah NII, meningkatkan NII bank, dan menambah modal. Sedangkan pada saat gapnya negatif, dalam funding gap, maka pada saat perubahan suku bunga naik 1%, maka bank akan mengalami kerugian sebesar kenaikan suku bunganya. Ada juga yang dinamakan duration gap. Nah, ini kebalikannya dengan funding gap, di mana duration gap ini berbeda jangka waktunya. Kalau duration gap-nya positif dengan pengukuran duration, maka pada saat kenaikan 1%, maka akan terjadi kerugian atau potensial loss menurunnya modal. Begitu sebaliknya pada saat penurunan suku bunga. Dengan gap positif maka akan meningkatkan modal. Dan itu sebaliknya begitu. Dalam contoh ini adalah adanya gap antara aset dan kewajiban di mana liabilities-nya berjatuh tempo pada 1 tahun, sedangkan asetnya berdurasi 2 tahun. Jika kita perhatikan bahwa suku bunga naik lebih dari 1% pada tahun kedua tadi, financial institution atau lembaga keuangan akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya ketika lembaga keuangan memegang aset jangka panjang, relatif terhadap kewajiban hal itu berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan kembali. Ini adalah risiko bahwa biaya yang digulirkan atau untuk meminjamkan kembali dana bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Artinya pada saat terjadi gap ini, maka bank akan mencari dana dari pihak luar, sehingga pada saat dana mencari dari pihak luar, dana tersebut hasilnya mendapat dana yang mahal, dan akhirnya dana mahal ini lebih tinggi dari investasi aset yang dia investasikan. Sebagai contoh sekarang dalam risiko suku bunga adalah adanya isu kenaikan The Fed, suku bunga, mungkin teman-teman sudah paham semua, bahwa The Fed Fund Rate Amerika sekarang menaikkan suku bunga 100 basis poin hingga 300 bahkan 500 basis poin. Nah, ini menjadi kendala bagi negara-negara emerging market seperti Indonesia, seperti ini.
Jadi dampaknya apa? Pada saat kenaikan suku bunga maka terjadi cash outflow bagi surat berharga yang ada di negara kita balik lagi kepada Amerika. Pada saat terjadi cash outflow, maka pemerintah akan berusaha mendapatkan dana kembali, akhirnya dengan menaikkan bunga obligasi. Dan pada saat kenaikan bunga obligasi, maka harga obligasi tadi akan turun, sehingga secara market akan terjadi kerugian. Dengan contoh yang sekarang, contoh real adalah seperti itu. Jadi sekarang baru dinaikkan 0,25 basis poin dan nanti berjenjang sampai akan dinaikkan 6 kali lipatnya sehingga sampai 3% ke atas. Nah, ini menjadi risiko bukan hanya kepada negara tapi juga kepada korporasi yang memiliki sekuritas. Akhirnya dengan adanya cash outflow mau nggak mau akan menaikkan suku bunga. Suku bunga ini untuk menarik pasar tapi dengan harga obligasi yang setelah di repricing mark to market akhirnya mengalami kerugian. Ini contoh dari suku bunga. Begitu juga yang duration gap tadi. Pada duration gap tadi adalah adanya kesenjangan jatuh tempo sehingga pada saat bank memiliki aset jangka panjang dengan liabilities yang memiliki jangka pendek, sehingga pada jatuh tempo kewajiban jangka pendek tadi, aset tadi masih berada di jangka panjang. Sehingga untuk menutupi kewajibannya, bank perlu menutupi dana ini dari pihak lain. Makanya tadi ada risiko pembiayaan kembali. Akhirnya bank berusaha meminjam dana dari pihak lain, tentunya overnight, misalnya seperti kasus tahun 98, dengan peminjaman yang lebih mahal untuk menutup gap ini, tentunya akan dikasih bunga yang lebih mahal. Akhirnya dari cost of fund-nya juga naik, dan juga dari investasi yang akhirnya biaya-biaya dana ini lebih mahal dari investasi yang seharusnya karena berusaha menutup gap. Itulah contoh dari risiko suku bunga. Sedangkan dari risiko pembiayaan kembali adalah risiko pembiayaan kembali, risiko bahwa biaya bergulir atau peminjaman kembali dana akan meningkat di atas pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Nah, ini contohnya tadi, liabilities-nya jatuh temponya 2 tahun, tetapi asetnya cuma setahun. Sehingga aset setahun hanya untuk menutupi jatuh tempo yang di setahun, sedangkan untuk menutupi jatuh tempo yang akan 2 tahun, maka dia perlu mencari dana kembali. Dampak penurunan suku bunga ketika jatuh tempo kewajiban lembaga keuangan melebihi jatuh tempo asetnya. Nah, ini begitu juga kejadiannya dengan risiko likuiditas sebenarnya berkaitan. Pada saat terjadi cash outflow dari dana pihak ketiga atau dana arus kas keluar, maka lembaga keuangan memerlukan dana kembali untuk menutupi gap tadi. Nah, pada saat menutupi gap kembali, artinya perlu peminjaman dengan lembaga keuangan lain atau mengarahkan pendanaan dari pihak ketiga dengan dana mahal. Sehingga tadi, karena dengan dana mahal, akhirnya jadi pengembalian yang diperoleh dari investasi aset di bawah dari dana yang dipinjamkan. Nah, ini akan terjadi kerugian. Contoh risiko pembiayaan kembali lagi adalah dalam hal ini lembaga keuangan juga terkena risiko suku bunga dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. Ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana pada periode kedua. Nah, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atas arus kas dan mengurangi nilai pasar dari aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa ada 2 pengukuran risiko suku bunga, baik funding gap atau interest rate gap dengan duration gap. Nah, banyak metode pengukurannya antara lain dengan PVO1 atau dengan sensitivity analysis risiko suku bunga maupun juga dengan value at risk. Jadi banyak sekali metode yang digunakan untuk mengukur potensial kerugian. Nah, dalam lembaga keuangan untuk potensial kerugian seperti ini, jadi kalau untuk aset trading maka akan dibukukan sebagai langsung kepada kerugian rugi laba. Sedangkan apabila ada memegang aset yang siap untuk dijual atau availability for sale, maka hasil mark to market atas kerugian ini akan dibebankan kepada modal. Jadi setiap potensial loss akan dibebankan kepada modal, sedangkan real loss akan dibebankan kepada profit. Barangkali ada lanjutan dari ini, Pak Roni atau Bu Sherly,
untuk resiko suku bunga dan nilai kembali. Pak, terkait risiko bunga nih Pak, kan Pak, setahu saya nih, untuk kayak impor ekspor di dalam negeri gitu Pak, itu kan ngaruh banget masalah rate ya Pak, masalah rate. Dan beberapa kasus belakangan ini kita tahu juga kalau minyak itu sangat mahal ya Pak ya. Kadang padahal kita ini termasuk kaya akan pertanian kelapa sawit, tapi tetap kita tetap banyak impor dari luar negeri gitu Pak. Itu untuk rate-nya itu setahu saya kan itu lagi naik juga ya Pak untuk suku bunga dari luar negeri gitu Pak. Itu tuh ngaruh nggak sih Pak sama perbankan Indonesia gitu Pak untuk suku bunganya gitu Pak? Nah, yang kita tadi jelaskan adanya pengaruh kenaikan suku bunga dari negara-negara negara-negara apa ya namanya, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan lain-lain, yang sekarang mereka berusaha untuk menaikkan suku bunga untuk menarik investor asing mereka kembali kepada mereka. Nah, imbasnya adalah kepada negara-negara seperti kita, emerging market. Pada saat mereka menaikkan suku bunga, maka dengan nilai yield yang lebih menguntungkan, maka tidak menutup kemungkinan potensial cash outflow tadi terjadi. Dan harga obligasi di kita kemungkinan akan meningkat. Meningkatnya apa? Untuk menarik pasar kembali. Sedangkan harga obligasi naik, maka apabila yieldnya naik, maka harganya akan turun setelah dinilai. Maka mark to marketnya akan jadi loss, unrealized loss maupun realized loss-nya. Nah, tadi berkaitan dengan tadi ada resiko juga nilai tukar yang dalam pasar, risiko pasar. Karena tadi perdagangan impor kan tidak lepas dari penggunaan mata uang asing ya. Sementara rate di luar negeri itu sebenarnya lebih murah daripada rate di Indonesia untuk suku bunga. Di kita bisa 10% atau single digit 9%, sedangkan di luar itu bisa cuma 2%, 3%. Makanya banyak juga pengusaha-pengusaha kita minjem dalam bentuk mata uang asing yang dikonversi buat kebutuhan mata uang asing. Karena biaya bunganya sangat murah. Tetapi dalam kasus ini juga bertentangan dengan pengetatan moneter untuk valuta asing. Makanya pemerintah juga sekarang melakukan pengetatan impor, karena jika tidak pengetatan impor, untuk nilai tukar kita akan lebih terdepresiasi. Karena banyak kebutuhan dolar dan juga menarik dengan bunga murah. Makanya sekarang pemerintah banyak menganjurkan untuk program membeli surat berharga negara dengan yield atau kupon yang baik ya, yang memadai untuk itu. Karena ini ada unsur bela negara. Mungkin itu. Selebihnya mungkin bisa dilanjutkan di resiko kredit. Nanti kita bahas resiko kredit lebih panjang. Mungkin resiko kredit dengan siapa ini? Pak Roni ya? Dengan saya Shirley. Oke. Lanjutnya Shirley resiko kredit karena banyak nanti contohnya. Iya. Selanjutnya untuk resiko kredit. Arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dimiliki oleh LK mungkin tidak dibayar penuh. Resiko kredit timbul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi resiko ini. Namun secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu panjang lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu pendek. Hal ini berarti misalnya lembaga penyimpanan dan asuransi jiwa lebih rentan terhadap resiko kredit daripada reksadana dan asuransi properti. Jika pokok atas semua klaim keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman asli, ditambah pengembalian bunga, yang artinya
mereka tidak akan menghadapi resiko kredit. Namun, jika peminjam gagal bayar, baik pinjaman pokok maupun pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima beresiko. Akibatnya, banyak klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh lembaga keuangan menjanjikan pengembalian terbatas atau tetap, yang artinya itu pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman dengan probabilitas tinggi dan resiko kerugian yang besar. Itu seperti kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan. Halo? Halo, ya. Ini ada notis untuk perpanjang waktu tadi. Lanjut Kita aja. lanjut lagi ya. Lanjut aja sampai habis, tadi perpanjang lagi. Kita lanjut lagi ya, Pak. Contoh yang baik dari klaim keuangan yang diterbitkan dengan pertukaran resiko pengembalian ini adalah obligasi kupon pendapatan yang tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dari pinjaman bank. Dalam kedua kasus tersebut, lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset untuk memperoleh kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika tidak terjadi gagal bayar pinjam. Namun, jika ada one prestasi atau FI tidak memperbolehkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari pokok pinjaman, tergantung pada kemampuannya untuk mengajukan klaim atas beberapa aset peminjam melalui proses kepailitan dan kepailitan yang sah. Oleh karena itu, peran kunci lembaga keuangan di sini untuk mencakup penyaringan dan pemantauan pemohon pinjaman untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mendanai pinjaman yang paling layak kredit. Pengaruh boleh next slide. Pengaruh resiko kredit. Ini ada beberapa contohnya ya. Contohnya adalah obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank. Lembaga keuangan yang memegang klaim ini sebagai aset memperoleh kupon obligasi atau bunga yang dijanjikan atas pinjaman jika terjadi gagal peminjam seperti yang tadi saya sudah info. Namun jika terjadi one prestasi, FI tidak akan memperbolehkan bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari pokok pinjaman, tergantung pada kemampuannya untuk mengajukan klaim atas beberapa aset peminjam melalui proses kepailitan dan kepailitan yang sah. Ini ada juga contoh lainnya, seperti pada tahun 1980-an hingga 1993-an, itu terdapat kasus tagihan-tagihan yang mendatar bahkan menurun pada tahun 1998. Namun ekonomi yang lemah dan perubahan undang-undang kepailitan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit pada awal 2000-an. Dan selama resesi dari 2007 sampai dengan 2010, terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak digunakan, terus bertumbuh dari triliun pada tahun 1997 menjadi 4.367. Ini ada beberapa kasus untuk resiko kredit. Selanjutnya resiko likuiditas. Boleh next slide. Oh ya, untuk risiko kredit selain kasus tadi obligasi yang selalu dijelaskan tadi, mungkin bisa ditambahkan bahwa risiko kredit tahun 98 itu kan menjadi hal momentum yang menjadi perhatian kita semua ya. Pas Krismon ya Pak ya? Betul, Krismon. Jadi pada saat itu
hampir semua bank juga mengalami, bahkan yang banyak dilikuidasi, ada 16 bank, likuidasi pertama itu karena gagal satu likuiditas dan karena dana NPL kredit tingkat tinggi, tidak sanggup bayar sehingga terjadi risiko likuiditas. Nah, untuk risiko kredit sendiri sebenarnya tidak hanya terjadi pada penempatan dalam obligasi, tetapi pada kredit yang diberikan. Pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit ini juga harus diidentifikasi penyebab-penyebabnya, salah satunya pemberian kredit kepada sektor-sektor ekonomi tertentu, kepada debitur besar, korporasi. Nah, kejadian 98 ini banyak grup korporasi yang jatuh, karena pada saat itu hampir semua korporasi jatuh, karena pinjaman dalam US dollar dan mereka jatuh. Nah, ini yang perlu diidentifikasi, ada resiko yang menyebabkan sistemik dari risiko kredit, dan juga risiko-risiko individual dari grup debitur besar. Jadi tidak hanya dalam obligasi, tetapi juga pemberian kredit pinjaman yang diberikan ini juga memberikan dampak yang sangat luas. Makanya ada risiko konsentrasi kredit yang harus diperhatikan. Misalnya bank memberikan kredit kepada sektor tertentu dalam dominasi atau komposisi share yang sangat besar. Dan pada saat sektor ekonomi atau industri tersebut mengalami masalah, maka portofolio tersebut berpotensi menjadi NPL. Jadi tidak hanya dalam penempatan obligasi, nah kita perluas lagi, tadi sudah ada kartu kredit, berarti unemployment rate juga naik, kan, sehingga bayar kartunya tidak bisa, karena inflasi juga yang menyebabkan risiko kredit bisa terjadi, dan banyak faktor untuk dari risiko kredit. Jadi dari risiko operasional pemberian proses kredit yang tidak mumpuni, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian dengan prosedur, penyimpangan pemberian kredit, seperti Pak Spata juga pernah bilang bahwa pemberian kredit itu banyak di tahun-tahun itu banyak istilahnya di luar prosedur, sehingga akhirnya jadi asesmennya tidak memadai, dan pada jatuh tempo sekian setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka terjadi kredit itu bermasalah. Dan pada akhirnya sendiri sebenarnya dalam risiko kredit itu ada alat pembayaran dari usahanya sendiri maupun dari second way out yang namanya agunan. Tetapi kenyataannya pada saat usaha bisnisnya tidak dapat berjalan dari bisnis utamanya dan mengeksekusi dari agunan, ternyata tidak semudah itu dalam menjual agunan. Di mana kita ketahui bahwa pada saat kredit bermasalah itu, pada saat agunan dijadikan eksekusi, tentunya nilai pasar agunan tidak seperti yang kita harapkan. Tentunya pernah ngelihat bahwa rumah ini disita atau di BTN, tentunya orang pada saat membeli rumah yang disita tadi tidak lagi melihat dengan harga pasar. Karena itu dibuang ke lelang, dilakukan di pelelangan, yang dimana pada saat pelelangan tentunya akan terjadi penawar-menawar. Di satu sisi bank ingin selesai cepat untuk NPL-nya, di satu sisi juga ada debitur yang memiliki agunan ini bersedia untuk menanggung kerugian dari aset yang dijual karena di bawah harga pasar. Makanya ada nilai likuidasi dari agunan yang akan dilakukan eksekusi oleh bank, sehingga hal ini berpotensi selain risiko kredit tadi, bank juga menanggung kerugian dari pengembalian aset ini tidak terpenuhi dari kewajibannya. Karena penjualan aset ini, penjualan agunan, selain itu turun dari harga pasarnya, bahkan sampai nilai likuidasinya, bahkan di bawah nilai likuidasi, dan ada biaya-biaya yang timbul, seperti biaya-biaya remedial segala macam, biaya-biaya pengacara, sehingga begitu di total akhirnya bank juga menimbulkan kerugian, dan ini akhirnya terjadi krisis yang selanjutnya dari risiko kredit adalah likuiditas, karena menimbulkan kerugian terus, sehingga cash inflow dari kredit yang tadi bisnis utama itu nggak terjadi, dan akhirnya sedangkan dana DPK tadi harus tetap dibayar untuk bunganya. Ini terjadi resiko likuiditas, akhirnya terjadilah pinjam-meminjam antar bank. Kalau dulu ada overnight, pinjam-pinjaman ya bisa dibilang pinjaman rentenir, yang akhirnya menggelontorkan bank pada kasus-kasus krisis dan tutup. Ada lagi kasus kredit-kredit yang lain, ada kredit juga kepada counterparty yang misalnya berdomisili di luar negeri, antar negara, pemberian bond tadi misalnya, bond kepada negara-negara yang terindikasi mengalami masalah. Seperti kita ketahui, krisis Yunani. Krisis Yunani ini, Yunani bail out, bukan bail in lagi, karena kalau bail in berarti dia bisa memenuhi kewajibannya, tapi bail out, akhirnya dia jadi bangkrut, Yunani bangkrut. Dan kasus ini tentunya bagi negara-negara yang mempunyai obligasi
pemerintah Yunani tidak dapat dibayar oleh Yunani. Dan akhirnya jadi risiko kreditnya tadi sama persis seperti diterangkan obligasi, akhirnya juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu obligasi pemerintah, jadi ada risiko antar negara kredit ini. Tadi risiko sovereign risk, nah di mana tadi pada saat kita memberikan kredit atau membeli obligasi pada negara tertentu, tentunya harus dilakukan penilaian kinerja negara tadi. Seperti kasus sekarang, kita mana tahu bahwa adanya perang Rusia sekarang ini, ternyata banyak negara-negara Eropa dan Amerika sendiri sedang inflasinya sedang memuncak sampai 8,5%. Ya baik, makasih Pak Hadi tadi untuk contoh resiko kreditnya. Selanjutnya untuk ada lagi mungkin tambahan untuk contoh-contoh resiko kreditnya? Enggak, saya cuma menambahkan bahwa resiko kredit ini bukan hanya karena resiko kredit, tapi terkait dengan resiko lain. Jadi timbulnya resiko kredit ini terkait dengan resiko lain, antara lain resiko operasional tadi. Resiko operasional tadi ada kesalahan dalam proses assessment, operational risk, baik ada juga fraud. Ternyata pegawai atau karyawan yang melakukan assessment itu terjadi fraud, maka terjadi gagal bayar. Ada juga kesalahan karena risiko strategik. Jadi pada saat menempatkan perencanaan portofolio dan juga strategik bagaimana pengelolaan risiko kredit itu tidak memadai sehingga timbul risiko kredit. Untuk selanjutnya mungkin Pak Roni bisa lanjut ke risiko likuiditas atau siapa? Pak Roni ya? Masih saya sih Pak. Oke, Boleh next lanjut. slide Pak. Next slide. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Pak. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya resiko likuiditas itu resiko yang lonjakan penarikan kewajiban yang tiba-tiba mengharuskan FI untuk melikuidasikan aset dalam waktu yang sangat singkat dan dengan harga yang kurang dan dari harga pasar yang wajar. Jadi resiko likuiditas itu muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk mengklaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menarik komitmen pinjaman mereka. Misalnya, ketika pemegang kewajiban menuntut uang tunai segera yaitu meletakkan klaim keuangan kepada mereka ke FI, harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yang lembaga keuangan atau resiko likuiditasnya muncul ketika meskipun lembaga keuangan membatasi kepemilikan aset, permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana tunai, mereka karena uang tunai tidak menghasilkan bunga. Kepemilikan uang tunai yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi, dan lembaga keuangan biasanya dapat mengharapkan untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai yang tiba-tiba di pasar uang dan keuangan. Namun ada kalanya lembaga keuangan dapat menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di FI atau kebutuhan tak terduga untuk uang tunai. Pemegang kewajiban mungkin menuntut penarikan lebih besar daripada biasanya. Ketika semua lembaga keuangan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar, biaya tambahan dana yang dibeli atau dipinjam meningkat, dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, lembaga keuangan mungkin harus menjual sebagian aset mereka yang kurang liquid untuk memenuhi permintaan penarikan dari pemegang kewajiban. Hal ini menghasilkan resiko likuiditas yang lebih serius,
terutama karena beberapa aset dengan pasar tipis menghasilkan harga yang lebih rendah. Saat penjualan aset segera dilakukan daripada saat FI memiliki lebih banyak waktu untuk menegosiasi penjualan aset. Akibatnya likuidasi beberapa aset dengan harga rendah atau harga jual tinggi. Jika harga itu diterima FI, jika aset harus segera dilikuidasi dengan harga kurang dari nilai pasar, wajarnya dapat mengancam profitabilitas dan solvabilitas FI. Misalnya pada musim panas 2008, Bank Indimek gagal. Jadi sebagian besar bank run yang berjalan selama beberapa hari, bahkan setelah diambil ahli oleh PDIC, bank telah menggunakan pada tanggal 7 Juli bahwa karena posisi modal yang memburuk, operasi hipoteknya akan berhenti dan hanya akan beroperasi sebagai bank retail. Laporan berita selama akhir pekan menyoroti kemungkinan bahwa Bank Indimek tersebut akan menjadi kegagalan bank terbesar dari lebih 20 tahun. Khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki akses keuangan, para deposan bank bergegas untuk menarik uang dari Indimek meskipun simpanan mereka diasuransikan hingga $100.000. Jadi dari sini kita bisa dapat kesimpulan untuk likuiditas sebuah bank itu tuh sangat dipentingkan. Karena ketika bank sudah kehilangan likuiditasnya, deposan ataupun yang menyimpan dana di dalam bank tersebut segera menarik dana tersebut walaupun ada bunganya tinggi, bunga bank tersebut tinggi, ada asuransi yang besar juga di bank itu, tapi kalau tetap likuiditasnya kurang atau tidak terjamin, itu juga mengancam kerugian besar kepada banknya tersendiri. Ini ada contoh kasus untuk resiko likuiditas, itu Bank Century. Ya, pada tahun 2008 mengalami selisih pendapatan bunga yang negatif, karena sebagian besar aset bank berupa surat-surat berharga falas berkualitas rendah dan usage treasury strips berbunga rendah. Akibatnya, Bank Treasury mengalami kesulitan likuiditas. Pada tanggal 13 November 2008, munculnya masalah kesulitan likuiditas. Bank Century ini tidak dapat mengikuti clearing karena keterlambatan penyetoran dana awal atau pre-refund untuk mengikuti syarat clearing. Pada tahun 14 November 2008, BI memutuskan untuk memberikan FPJP atau fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century. Karena berita-berita di media, terjadi penarikan dana masyarakat di Bank Century yang semakin cepat, mengakibatkan fasilitas pendanaan jangka pendek tersebut yang diberikan oleh BI harus terus ditambah. Padahal bank itu tidak lagi memiliki kredit yang lancar untuk menjadi agunan fasilitas pendanaan jangka pendek tersebut. Dan pada tanggal 20 November 2008, KSSK atau Komite Stabilisasi Sektor Keuangan mengadakan rapat dan memutuskan Bank Century adalah bank yang gagal atau failit yang berdampak sistematik dan Bank Century diambil alih oleh LPS, lembaga. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, Bank Century tersebut memiliki kesulitan untuk keluar dari kesulitan atau dari masalah yang sebelumnya. Masalah dari Bank Century tersebut itu terjadi selisih pendapatan bunga yang negatif, terus juga itu berpengaruh untuk surat-surat berharga falasnya, jadi berkualitas rendah, dan itu sampai tersebar ke beberapa media yang mengakibatkan kreditnya juga kurang lancar, likuiditas bank tersebut juga tidak
dipercaya lagi oleh masyarakat. Walaupun pun BI sudah memberikan fasilitas pendanaan jangka panjang, tapi itu juga tidak bisa membuat kondisi Bank Senturi membaik atau stabil, bahkan malah menambah fasilitas pendanaan jangka pendek setiap tahunnya, itu tetap tidak menghasilkan atau tidak, Bank Senturi tetap tidak bisa stabil untuk memperjuangkan atau untuk menarik lagi agunan atau kredit dari bank tersebut, sehingga likuiditasnya naik, yang pada akhirnya Bank Senturi tersebut ditetapkan oleh KSSK menjadi bank yang pilot atau bank yang gagal di Indonesia. Untuk resiko likuiditas ada tambahan mungkin? Ya, saya tambahkan Pak, sedikit aja bahwa iya resiko boleh. likuiditas ini kan berarti ada kesulitan pada saat memenuhi kewajiban pihak ketiga. Jadi ada cash outflow dari pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi. Jadi bank gagal dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo. Itu definisi risiko likuiditas. Nah, pada prinsipnya risiko likuiditas makanya ada pengelolaannya melalui maturity gap, baik aset maupun kewajiban. Jadi seperti kita ketahui bahwa bank itu selalu mendapatkan sumber dana dari pendanaan dana pihak ketiga itu dalam jangka pendek, maksimum mungkin setahun sekarang. Dalam kondisi sulit seperti ini, orang tidak menempatkan tabungan overnight, sudah pasti, giro overnight, sedangkan deposito sekarang sudah orang juga udah enggan menempatkan dana di atas tahun. Paling maksimal 3 bulan, 6 bulan, hingga 3 setahun. bulan, 6. Ya, tetapi kredit ini selalu diberikan lewat dari setahun minimal. Sehingga di situ ada gap pengembalian antara kewajiban dengan aset. Kalau disebut adalah mismatch. Makanya harus match antara pengembalian aset dan kewajiban, di mana aset akan berangsur dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Nah, pengelolaan likuiditas ini tadi melalui pengelolaan maturity gap, maturity profile, di mana gap harus dipelihara sehingga bagian treasury juga dalam penempatan dana harus memenuhi satu, memang sudah diatur oleh regulator OJK maupun BI bahwa harus memenuhi cash yang namanya giro wajib minimum, GWM. Jadi itu bentuknya cash ditanamkan di dalam giro Bank Indonesia, dan sekarang juga udah banyak sekali perangkat-perangkat yang prudential banking untuk menanamkan ketahanan risiko likuiditas. Sekarang ini sudah ada sekunder seperti ditanamkan bahwa bank wajib untuk menaikkan cadangan sekunder melalui surat berharga negara. Sekarang juga ada PLM di sana dan macam-macam. Artinya bahwa bank tidak sepenuhnya dana pihak ketiga selalu diberikan dalam bentuk kredit. Kalau kita mendengar ada rasio loan deposit rasio kredit antara deposit DPK dengan kredit, artinya tidak seluruhnya 100%. Memang untuk optimalisasi pendapatan bank mengejar kredit, dan tidak semua dana pihak ketiga dialokasikan kepada kredit, tetapi harus ada batas buffer untuk disediakan di liquidity reserve. Bentuknya tadi bisa dalam GWM, excess GWM, dan juga penempatan pada aset-aset liquid. Walaupun pada saat terjadi likuiditas, aset liquid tadi bisa dieksekusi, walaupun adanya diskonto nanti. Tetapi harus ada pengelolaan risiko likuiditas. Jadi secara kesimpulan tadi, kalau cerita tadi Bank Senturi, setelah adanya gap pendapatan, terutama adalah risiko reputasi, di mana di luar namanya sudah jelek, adanya risiko reputasi sehingga orang berbondong-bondong untuk menarik dananya. Kalau kita sebut dulu RAS lah ya, BCA pernah diras juga. Jadi apabila dana cadangan likuiditasnya tidak kuat, maka dana DPK yang diras tidak dapat dikembalikan sehingga makin menjadi dalam risiko likuiditasnya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat lagi risiko likuiditas ini memang perlu dipelihara oleh bank. Ada ketentuannya berapa dari GWM primer, sekunder, dan sekarang juga ada yang diharuskan surat berharga negara yang jangka pendek dalam setahun, siap-siap untuk pada saat kebutuhan likuiditas. Nah, ini sebelumnya pengelolaan likuiditas memprediksi adanya cash outflow yang mungkin terjadi. Jadi sudah diperkirakan harusnya. Dan dari cash outflow yang mungkin terjadi dengan behavior, taruhlah nasabah ini seringkali pada saat bunga tinggi,
dia baru deposito dimasukkan ke kita, pada saat bunga rendah dia keluar. Nah, ini kan harus dianalisa petani-petani bunga seperti ini, sehingga kita pada saat bunga tinggi nasabah ini masuk, sedangkan pada saat deposito bunga rendah mereka keluar. Nah, bank harus antisipasi liquidity reserve-nya untuk antisipasi pada saat kita menurunkan, pasti ada outflow dari debitur-debitur nasabah-nasabah seperti ini. Nah, kebanyakan tidak dipelihara, agresif terlalu kepada kredit, ternyata kreditnya NPL. Kreditnya bermasalah sehingga aset yang tadinya ditujukan untuk mengembalikan dari tingkat bunga, untuk mengembalikan bunga dari deposan, ternyata asetnya bermasalah. Ada gap dari pendapatan dan kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar, pendapatan tidak ada. Sehingga yang harus dibayar akhirnya bank berbondong-bondong untuk meminjam kepada interbank lain yang tadi overnight bunga tinggi. Akhirnya dengan bunga tinggi, dia tidak dapat cuan, dapat profit, malah menjadi loss. Yang pada akhirnya modal akan keserap untuk menutupi ini. Makanya dalam perbankan untuk likuiditas ini sangat perlu, dan juga ketahanan modal kenapa diperhitungkan dari bank, karena penyangga terakhir adalah modal. Jadi modal yang kuat, modal yang besar untuk salah satunya untuk merespon dari risiko likuiditas ini. Dari saya itu aja. Silakan yang lain, Pak Roni. Atau lanjut? Lanjut boleh tadi. Oke, Ya, risiko lanjut. Pak. Lanjut itu di resiko nilai tukar mata uang asing ya, Pak. Ini siapa? Saya, Pak. Oke. Untuk resiko nilai tukar mata asing, ini perubahan nilai mata tukar uang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang non-domestik. Jadi lembaga keuangan semakin menyadari bahwa baik investasi mata uang asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun yang kalau di Amerika Serikat ya, itu memegang sekitar 5% aset di sekuritas asing pada tahun 1990-an. Jadi untuk resiko mata uang asing ini itu hampir sama dengan resiko suku bunga ya Pak ya, hampir sama dengan resiko suku bunga yang ngaruhnya juga ke nilai mata uang. Jadi resiko nilai mata uang ini lebih mengacu kepada resiko perubahan yang tidak menguntungkan dalam nilai penyelesaian suatu transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang dasar. Resiko ini muncul sebagai akibat pergerakan nilai mata uang dasar atau nilai mata uang yang didominasi, dan disebut juga resiko nilai tukar atau resiko mata uang asing. Jadi untuk jenis-jenis resikonya itu juga ada dari transaksi resiko, translation resiko, sama resiko ekonomi. Tapi yang di sini kita untuk resiko dari mata uang asingnya dulu. Ya, kalau di perbankan mungkin pernah dengar posisi devisa neto ya, PDN ya. PDN, posisi deposita devisa neto. Jadi atau NOP, net open position. Jadi resiko nilai tukar ini pada saat kita menghold atau dalam posisi long, kita menghold mata uang asing dalam jangka panjang gitu. Dalam jumlah yang besar kita hold, ternyata mata uang asing ini bervolatility. Harganya tiap hari berubah. Dan ternyata pada saat kita beli nilainya misalnya 15.000, dan sekarang misalnya volatility sampai dengan 13.000 bahkan 10.000. Sehingga pada saat kita hold ini panjang, perubahan nilai tukar volatility di luar pasar, ternyata pada saat kita beli misalnya 15.000, ternyata tinggal 10.000, maka secara mark to market kita lakukan adalah loss, kerugian. Jadi resiko ini adalah
mata uang asing yang kita pegang dalam jangka panjang, dalam jumlah besar, dan dilakukan mark to market secara harian, di mana mata uang asing itu dilakukan mark to market secara harian. Pada saat kita mentradingkan, pada saat kita mark to market, ternyata mata uangnya turun, atau sebaliknya, maka akan terjadi realized dan unrealized loss. Seperti itu. Jadi mata uang asing ini ya, karena nilainya volatility tadi, nilainya berubah-ubah tiap hari, sehingga risikonya pun besar pada saat kita memegang dalam jumlah besar. Karena nggak ada yang bisa memprediksi mata uang asing ini tinggi atau tidak, naik atau turun besoknya, karena banyak faktor yang mempengaruhi mata uang asing ini. Sebagai contoh, pada tahun 98 ya krisis ini, sehingga mata uang kita sampai dengan 16.000, dari 2.000 sampai 16.000 rupiah naiknya. Nah, yang terhit pada saat itu adalah para importir, karena importir saat membeli barang dari luar itu harus menyiapkan dolar ya, kalau nggak salah ya, menyiapkan dolar sebagai mata uang untuk belinya. Pada saat dia menghold ini, ternyata pada saat dia menghold ini, dia pinjaman di bank juga dalam bentuk dolar, dolarnya naik, begitu dolarnya naik, sedangkan dia butuh biaya dolar untuk beli bahan baku, sehingga akhirnya jadi bahan bakunya sangat mahal. Kebalikan dengan eksportir, pada saat eksportir dia mendapatkan uang dari pembayaran dari pihak luar negeri dalam bentuk dolar. Dia diuntungkan dengan ini pada saat naik dolar. Nah, ini yang disebut bagi kami adalah di bank disebut resiko nilai tukar. Nah, pengukurannya kalau lebih jauh ya kami melakukan varian kovarian lah istilahnya lah ya. Jadi mengkorelasikan semua mata uang yang dimiliki bank dalam jumlah mata uang asing dengan rupiah. Sehingga pada saat rupiah terdepresiasi, melemah, maka akan terjadi loss atau terjadi loss dalam pembukuan bank. Ya seperti itu, makanya dalam jumlah mata uang juga harus dilihat kepentingannya untuk apa. Jadi pada saat memang bank ini berusaha untuk melakukan trading dengan mata uang asing, maka treasury sebagai trader harus hati-hati dalam memberikan limit maksimum loss maupun cut loss. Dari saya itu aja. Iya sih. Untuk fluktuasi dalam mata uang itu kan memang wajar ya Pak, untuk ketidakpastian dari relatif rendah atau relatif tinggi. Tapi jika memang fluktuasinya itu bergerak liar, itu bisa menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ya. Itu juga bisa membahayakan profitabilitas atau arus kas perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi untuk cara kerjanya resiko nilai tukar sendiri itu ada 3. Yang pertama, investor berinvestasi di pasar modal. Jadi nilai tukar ini mempengaruhi tingkat pengembalian investasi yang mereka peroleh. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang dia tuh memang investasi atau kayak deposito atau kayak lebih reksadana, dan pokoknya intinya dia melakukan nilai tukar rate dari rupiah ke mata uang asing, itu yang dari selisihnya aja itu sudah mendapatkan beberapa profit gitu ya Pak ya. Jadi setiap ada, mungkin kan kalau misalnya dalam perusahaan itu ada kayak keuangan untuk cost, profit berapa gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang menyimpan uang di bank dengan memasukkan ke dalam akun mata uang asing. Yang pada saat itu kan memang kalau dari rupiah ke valuta asing harus beli nih Pak. Harus beli. Yang pada saat itu contohnya rate dari USD itu 14.100. Pada saat itu di bulan Januari 2021 itu rate-nya di 4.100 dia belinya. Dia beli USD-nya di segitu. Nah, itu kan biasanya kalau misalnya sudah disimpan itu jarang untuk dipakai untuk arus operasional yang lainnya, jarang ya Pak ya. Memang untuk kondisi benar-benar investasi mereka memang benar-benar untuk disimpan, bukan investasi sih, disimpan diendapin lah, dana mengendap lah di bank tersebut. Nah, sebenarnya sih juga saya pernah mikir ini kenapa harus dia convert ke bank, ke mata uang asing ya, sedangkan nilainya juga lebih tinggi. Nah, seiring saya mikir kayak
oh ternyata memang kalau USD-nya naik dari yang awal dia beli 4.100 naik di 4.150 dikali nominal yang dia ambil dari selisih 50 USD itu perusahaan sudah mendapatkan profit yang lebih padahal cuman hanya mengendapkan dana aja di bank tersebut. Untuk yang kedua eksportir dan importir itu seperti yang Pak Hadi infokan tadi. Jadi bagi eksportir itu nilai tukar mempengaruhi harga produk di pasar luar negeri. Bagi importir itu mempengaruhi harga pasar di luar negeri seperti bahan baku, barang modal ketika masuk pasar domestik. Yang ketiga itu perusahaan yang menerbitkan surat berharga di luar negeri. Dari beberapa perusahaan mengakses pendanaan di luar negeri melalui pinjaman luar negeri atau penerbitan surat utang. Jadi ketika nilai tukar berubah, itu mempengaruhi biaya untuk membayar bunga dan lunasi utang. Ya. Ya. Mungkin boleh next slide, Pak. Next slide, Pak. Sudah terlihat? Resiko negara atau kedaulatan. Jadi resiko ini itu disebut juga country risk atau resiko gagal bayar dalam memenuhi kewajiban utang suatu negara, di mana ini adalah ukuran resiko kredit yang terluas dan mencakup resiko negara, resiko politik, dan resiko transport. Salah satu aspek paling disayangkan dari resiko kedaulatan adalah sifatnya yang menular, yang berarti bahwa apa yang mempengaruhi satu negara cenderung mempengaruhi negara lain. Juga karena dunia global yang saling terhubung. Ini akan tetap ada karena hubungan yang melekat antara ekonomi global. Ini bisa disimpulkan kalau memang contohnya kayak perang Rusia dan Ukraina ya Pak yang baru-baru ini ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Nah, itu padahal yang perang ya mereka gitu, tapi itu mempengaruhi beberapa negara karena kalau nggak salah Ukraina atau Rusia itu ya yang penghasil minyak kayak Pak kalau nggak salah ya Hasil Pak. minyak Rusia. Nah itu jadi karena memang di beberapa negara itu udah saling berkaitan, udah saling ya seperti kita tahu lah perdagangan internasional ya Pak ya, kayak kita pasti import ke Cina, import ke beberapa bahan baku dari luar lah atau keperluan yang lainnya. Nah, jadi resiko di negara ini itu bisa mengakibatkan ke negara lain gitu. Itu dibilang makanya di sini resiko negara ini atau kedaulatan ini menular gitu, menular padahal cuma di satu negara bisa yang lain karena memang udah ada perdagangan internasional. Nah, biasanya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dianggap tidak memiliki resiko gagal. Namun, meskipun jaminan pemerintah benar-benar mengurangi resiko kepemilikan obligasi pemerintah, hal itu tidak dihilangkan sama sekali dan gagal bayar. Maaf sebentar, Pak. Ini Roni ngechat ya? Pak, kalau boleh tahu kita udah berapa menit ya Pak yang tadi ya Pak? Belum tahu, saya belum bisa ngukur nih. Kayaknya dilanjut aja dulu. Baik, kita lanjut dulu ya. Roni kita lanjut lagi ya. Ya, ini tadi resiko negara ini halnya adanya intervensi dari negara lain. Contoh kasus misalnya seperti Libya kemarin atau Irak. Jadi pada saat dia mengeluarkan obligasi, pada saat terjadi intervensi dari negara lain, ya terjadi kericuhan, maka obligasi negara tersebut jadi gagal bayar. Kasus sekarang seperti Rusia, Ukraina lah ya.
bahwa keadaan mereka pada saat sekarang, pada saat nanti Ukraina memang dihajar habis oleh Rusia, dan ekonominya sangat terganggu, sehingga pada saat kita memberikan kredit atau membeli obligasi negara Ukraina, sekarang mungkin udah nggak ada yang mau kan, karena keadaan mereka sudah semakin sulit. Nah, juga tadi saya sampaikan bahwa ada risiko negara seperti Yunani tadi yang bailout. Jadi Yunani mempunyai utang banyak di negara, saat itu mereka bisa kembalikan dengan usaha di negaranya objek wisata. Tapi ternyata pada saat objek wisatanya turun, Yunani tidak dapat mengembalikan utangnya. Dan itu menjadi tanggungan dari negara-negara Eropa. Itu aja sih dari saya. Jadi memang ini resiko kedaulatan negara, artinya bahwa kita tidak memberi obligasi dari negara-negara atau memberikan kredit kepada negara-negara yang berpotensi misalnya gagal bayar tadi dalam keadaan sengketa perang, seperti itu yang sekarang terjadi lah ya. Mungkin lanjut Pak Roni atau siapa? Masih resiko pasar. Ya, selanjutnya Pak Roni. Ya, lanjut ya. Nambahin aja dari yang udah dijelasin di resiko pasar. Risiko yang timbul dari aset dan kewajiban dalam buku perdagangan lembaga keuangan karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Risiko pasar muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, kredit, dan risiko nilai tukar mata uang karena risiko ini meningkat atau menurun. Keseluruhan risiko financial institution akan terpengaruh seperti sudah dijelasin sebelumnya ya. Boleh di next slide Pak Hadi. Oke. Lanjut di risiko di luar neraca, yaitu risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensinya yang dikeluarkan dari neraca. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas off balance sheet mereka, dan dengan demikian resiko balance sheet mereka, sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet. Sebagian besar perhatian telah diberikan pada aktivitas bank, terutama bank-bank besar yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Di next slide boleh Pak Adil. Oke. Di teknologi dan operasional ya. Kalau di operasional sendiri langsung ke contohnya itu contoh Melinda Lee ya di Citibank, itu marketing yang gelapin dana nasabah. Artinya resiko operasional yang bisa terjadi di sini pemalsuan slip pastinya. Jadi dia malsuin slip teller yang harusnya uang masuk seakan-akan udah benar transaksi di teller padahal enggak. Jadi nasabahnya udah ketipu di sini nih. Nasabahnya udah percaya bahwasanya operasionalnya transaksinya udah dijalani di cabang di bank tertentu. Padahal sebenarnya nyatanya itu belum dijalani karena slipnya slip palsu. Baik untuk resiko operasionalnya. Kalau teknologi sendiri ditanggung oleh financial institution ketika investasi teknologinya tidak menghadirkan penghematan biaya yang diantisipasi. Boleh di next slide, Pak? Oke. Risiko kebangkrutan. Risiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba. Risiko kepailitan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, off balance sheet, dan teknologi. Oke, baik di next slide boleh Pak. Risiko lain dan interaksi risiko. Risiko-risiko tersebut adalah risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, negara atau risiko pasar, risiko off balance sheet, teknologi, operasional, dan risiko insolvensi. Next slide lagi Pak. Nah ini tadi ya kasus Melinda di Citibank-nya yang di bagian operasionalnya. Berarti fraud Pak Roni ya. Oke, iya. Oke, sudah selesai ya semua. Saya Iya, rasa udah iya. Saya rasa cukup ini. Nyampe lah kita di 60 menit yang sebelumnya. Mudah-mudahan nyampe ya. Nyampe nggak nyampe harus Amin. dikumpulin kan. Iya Pak, udah 2352 nih Pak, takutnya kan nggak bisa ini kita. Oke. Mau nggak mau harus dikumpulin besok berarti ya, terakhir ya? Loh, hari ini bukan Pak, deadline-nya. Hari ini ya dikumpulin ya?
Hari ini kan ya, Sir ya? 359 ya? Di Google Classroom sih hari ini, Pak. Tapi kan Oke. kalau Oke, hari ini saya coba gabungin langsung. Saya coba lebihkan dari 60 menit deh. Jadi kita nggak ada yang motong-potong lagi kalau bisa langsung aja. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Roni. Makasih Mas Pak Haji. Arin, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan sampai sehat semua ya. Oke, silakan live. Saya Selamat Lebaran, coba Pak Haji. combine ini semua. Thank you. Oke, Pak.